Indra Syafri disorot karena mencoret satu pemain keturunan, Samuel untuk membela timnas Indonesia U19. Nyatanya Sintayong juga lebih kejam karena pernah mengabaikan 4 nama. Timnas Indonesia U19 akan mendapatkan beberapa pemain keturunan yang direkomendasikan Indra Syafri. Hal ini dilakukan usai trial di turnamen Toulon 2024. Dari 5 nama pemain keturunan yang dipanggil, Samuel menjadi satu-satunya yang diabaikan Indra Syafri. Sisanya Maurice Mohinoke, Dion Marks, dan Tim Gepen segera diproses naturalisasi. Adapun satu nama lainnya adalah Jens Raven. Penyerang muda ini sudah menjadi WNI dan masuk skuad Piala AFF U19 2024. Indra Syafri disorot karena tidak merekomendasikan Samuel. Kendati begitu, hal ini wajar karena sang pelatih tentu punya kriteria sendiri. Jika dibandingkan Indra Syafri dengan Sintayong, pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih kejam. Pasalnya ada 4 pemain keturunan yang dicoretnya untuk membela skuad Garuda. Mereka adalah Kai Boham, Jim Chrokwee, dan Max Christoffel. Ketiganya sempat trial dengan timnas Indonesia U19. Sayangnya kualitas mereka dianggap belum layak oleh Sintayong untuk direkomendasikan dinaturalisasi. Satu nama lagi adalah Zico Soore. Ia merupakan pemain yang trial bersama Rafael Struijk, tapi Sintayong hanya memiliki penyerang Ado Den Haag saja yang akhirnya dinaturalisasi. Meski begitu, terbukti Sintayong jitu ketika menyortir pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Nyatanya nama-nama seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner lolos ketika trial. Sebanyak 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berkarier di Liga 1 musim 2024 hingga 2025 akan diulas Okezone. Pemain-pemain yang disebut di bawah ini pernah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan warga negara Indonesia, WNI. Mereka pun pernah menjadi pemain andalan timnas Indonesia, status yang tidak didapatkan saat ini. Di usia yang sudah tidak muda lagi, mereka masih eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berkarier di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. 6. Mark Klok, Persib Bandung. Mark Klok tak pernah lagi membela timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Kehadiran Tom Haye serta semakin matangnya Ivar Jenner membuat Mark Klok kesulitan menarik hati Sintayong. Saat ini, Mark Klok berstatus sebagai pemain Persib Bandung. Ia bertekad mempertahankan gelar Liga 1 yang disabet Maung Bandung, julukan Persib Bandung, di musim 2023 hingga 2024. Gol 5. Diego Michels, Borneo FC. Diego Michels saat ini berstatus Kapten Borneo FC. Ia memegang 3 caps bersama timnas Indonesia senior, termasuk ambil bagian saat skuad Garuda kalah 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. 4. Ezra Walian, Persik Kediri. Ezra Walian yang dinaturalisasi pada 2017, sempat 3 tahun, 2021 hingga 2024, membela Persib Bandung. Pemegang 9 caps dan 3 gol bersama timnas Indonesia memutuskan pindah ke Persik Kediri pada bursa transfer Liga 1 2024 hingga 2025. 3. Stefano Lillipali, Borneo FC. Stefano Lillipali masih tampil oke di usianya yang sudah tidak muda lagi, 34 tahun. Musim lalu di Liga 1 2023 hingga 2024, Lillipali mengemas 11 gol dan 17 assist dari 34 penampilan bersama Borneo FC. Sayangnya, aksi ciamiknya itu belum cukup membuat Sintayong kembali memanggilnya ke skuad Garuda. 2. Victor Igbonevo, Persib Bandung. Pemegang 14 caps bersama timnas Indonesia, Victor Igbonevo masih berada di skuad Persib Bandung, meski usianya sudah tidak muda lagi, 38 tahun. Ia diprediksi diplot pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sebagai pelapis dari Nick Kuipers, Gustavo Franca dan Matteo Kocijan. 1. Beto Goncalves, PSBS Biak. Berusia 43 tahun, penyerang PSBS Biak ini masih berambisi memperkuat timnas Indonesia,
sekalipun hanya diperankan sebagai pemain pelapis. Beto Gonçalves sebelumnya mencatatkan 12 caps bersama timnas Indonesia dengan koleksi 10 gol. Setelah Martin Paes yang masih diperjuangkan PSSI agar bisa bermain dengan timnas Indonesia, ternyata ada beberapa pemain naturalisasi lainnya yang sudah masuk daftar incaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Perekrutan ini tentunya dilakukan dengan harapan agar bisa meningkatkan peluang timnas Indonesia mendapatkan hasil yang bagus dan akhirnya lolos kualifikasi Piala Dunia. Namun, siapa aja kira-kira pemain sepak bola naturalisasi yang sedang diincar oleh pihak PSSI? Berikut pernyataan dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam sebuah video YouTube yang diunggah di kanal YouTube Arya Sinulinga, di mana beliau selaku Exco PSSI. Pada video tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga ingin menjawab dan meluruskan beberapa isu dan juga keresahan para netizen terhadap persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu isu yang dibahas tersebut adalah seputar calon pemain naturalisasi yang ingin dibawa ke dalam timnas Indonesia. Mengingat Martin Vincent Paes sendiri masih harus menjalani pengajuan banding kepada FIFA dan juga CAS terkait perpindahan federasinya yang ditolak. Di dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa kinerja PSSI bukan tipe yang ingin menghadirkan berita dan juga janji yang terlalu dini. Jadi, ketika calon pemain tersebut sudah pasti bergabung dengan timnas, PSSI pasti langsung memberikan update terkait hal tersebut. Ada yang ketemu di luar negeri ngopi-ngopi, lalu bilang inilah calon pemain kami, ini bukan tipe kerja kami, tegas Arya Sinulinga. Setelah itu, Exco PSSI Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa kini PSSI memang sedang mengincar beberapa pemain naturalisasi lain. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pemain sudah ada yang masuk ke proses diskusi. Siapa pemain tersebut? Ada yang lagi diincar. Ada, beberapa lagi diskusi. Lagi diskusi, siapa? Ungkapnya. Sayangnya nama pemain-pemain yang sedang diincar maupun yang sudah masuk ke tahap diskusi masih belum dibocorkan oleh Pak Arya. Di mana ia menjelaskan bahwa PSSI tidak akan memberitahu pemain tersebut, kecuali pemain tersebut sudah datang di Indonesia. Seperti biasa kami, PSSI, tidak akan menjawab, sebelum pemain tersebut sudah datang di Indonesia, ujarnya. Upaya ini tentunya dilakukan PSSI karena tidak ingin membuat para pecinta sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia terpaku pada janji palsu. Karena kita tidak ingin membuat janji-janji palsu, kita mainnya yang pasti-pasti aja, ungkap Arya Sinulinga pada kanal YouTube-nya yang dikutip oleh radarkuningan.com. Jadi, untuk sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa selain PSSI sedang memperjuangkan Martin Paes dalam kasusnya di sidang CAS dan FIFA. Selain itu, mereka juga sedang menyiapkan banyak pemain naturalisasi yang hanya akan diberitahukan jika sudah ada kesepakatan bersama, untuk menghindari sensasi yang berlebihan.